Halo sobat, sudah subscribe channel ini belum? Tolong bantu subscribe dulu ya, agar kami tetap semangat dalam membuat video untuk menemani kalian tidur. Kita akan membahas sejarah Menara Pisa, dan mengapa Menara Pisa itu miring. Cekidot. Menara Pisa dibangun pada masa pemerintahan Republik Pisa, sebuah negara kota yang kuat di Italia pada abad pertengahan. Konstruksi menara dimulai pada tahun 1173, dan pada saat itu, Pisa merupakan salah satu kota maritim terkemuka di Italia, dengan kekayaan yang besar dari perdagangan dan keberhasilan militer. Jadi, dapat dikatakan bahwa menara ini dibangun atas perintah pemerintahan Republik Pisa yang sedang berkuasa pada saat itu. Pisa pada masa itu merupakan salah satu kekuatan maritim terkemuka di Laut Tengah dan merupakan pesaing utama Venesia, Genoa, dan negara kota lainnya. Ketika konstruksi Menara Pisa dimulai pada tahun 1173, Republik Pisa sedang dalam masa kejayaannya. Kekuatan dan kekayaan Pisa sebagian besar didasarkan pada perdagangan maritim yang berkembang pesat, terutama dengan negara-negara di sepanjang Laut Tengah. Pisa mengendalikan sejumlah besar wilayah di Mediterania dan memiliki armada dagang dan perang yang kuat. Republik Pisa pada masa itu juga dikenal karena ambisinya dalam hal arsitektur dan seni. Menara Pisa adalah salah satu contoh klasik dari pencapaian arsitektur pada masa itu. Menara ini awalnya dirancang sebagai menara lonceng untuk Katedral Pisa, yang merupakan salah satu monumen terpenting di kota tersebut. Jadi, pembangunan Menara Pisa pada dasarnya adalah proyek yang dipesan oleh pemerintahan Republik Pisa sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperindah dan memperkuat kehadiran kota mereka. Ini merupakan simbol kekayaan, kejayaan, dan kekuatan Republik Pisa pada masa itu. Lalu, kenapa Menara Pisa menjadi miring? Mari kita simak. Inilah dia penyebab kenapa Menara Pisa bisa miring, tapi dapat berdiri kokoh. 1. Tanah lembek. Menara Pisa dibangun di atas tanah yang lembek dan berawa-rawa yang terletak di dataran rendah dekat Sungai Arno. Tanah ini terdiri dari endapan lumpur, pasir, dan kerikil, yang cenderung tidak stabil. Ketika fondasi menara ditanam di tanah ini, tanah cenderung tidak mampu menopang berat yang cukup besar dari struktur tinggi menara. Akibatnya, fondasi menara tidak stabil dan rentan terhadap pergerakan tanah. 2. Desain dan konstruksi. Menara Pisa dirancang sebagai menara lonceng untuk Katedral Pisa yang terletak di sebelahnya. Struktur menara memiliki landasan berbentuk oktagonal yang relatif kecil dibandingkan dengan tinggi dan berat menara. Hal ini menciptakan pusat gravitasi yang tinggi, yang jika tidak diimbangi dengan baik oleh fondasi yang kuat, dapat menyebabkan miringnya menara. 3. Perubahan lingkungan. Selama berabad-abad, lingkungan di sekitar menara telah mengalami perubahan, baik karena faktor alami maupun aktivitas manusia. Pembangunan di sekitar menara, perubahan dalam sistem drainase, dan pengambilan air tanah dapat mempengaruhi kondisi tanah di sekitar menara, yang pada gilirannya dapat memperburuk miringnya menara. 4. Restorasi dan rekayasa. Seiring berjalannya waktu, banyak upaya telah dilakukan untuk menjaga agar menara tetap berdiri. Ini termasuk penyisipan paku besar di sekitar landasan untuk memperkuat fondasi, penyisipan logam di sepanjang salah satu sisi menara untuk mengimbangi miringnya, dan penggunaan teknologi modern untuk memantau perubahan miring. 5. Usaha perbaikan pada tahun 2008. Pada tahun 2008, upaya besar dilakukan untuk mengurangi kemiringan menara. Ini melibatkan pengangkatan menara menggunakan kren besar dan merenggangkan tanah di bawah fondasi menggunakan teknologi vakum dan injeksi. Proses ini berhasil mengurangi kemiringan menara sekitar 17 inci, 43 cm, dari posisinya sebelumnya. Nah, sobat, itulah dia video sekilas tentang Menara Pisa. Semoga kamu suka videonya ya. Terima kasih sudah menonton, salam berbau fakta.